Ini, ini admin tolong diatur ini siapa yang bicara duluan ini. Kalau misalkan mau via Zoom seperti ini, kalau begini caranya ini tidak akan selesai nih. Ya, nah, tolong dimatikan semua. Giliran saya bicara. Dari tadi saya mendengarkan saja ini. Oke, gini. Assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf ini nggak ada yang mau jawab saya nih. Salam saya. Apa kita sudah hilangkah aturan kita sebagai seorang Muslim? Assalamualaikum warahmatullah. Ya, terima kasih. Setelah saling mendoakan ya. Ya, saya dari tadi saya mendengarkan cuman begini. eh Mas Di, saya manggilnya Mas Di saja ya di sini. Ini klien saya ya. Mas Di, tolong dijaga ucapannya ya. Kalau misalkan Mas Di keluarkan lagi ucapan-ucapan seperti itu, silakan cabut kuasa saya. Ya, Anda tahu saya seperti apa, saya tidak peduli. Anda kemudian mau apa, cabut kuasa saya, cabut saja. Ya, cuman saya tidak suka itu dikeluarkan argumen ad personam, ya, langsung menyerang kepada pribadi itu apa-apaan. Ya. Saya di sini sebagai kuasa hukum, tapi bukan berarti kemudian saya ini babu saudara. Ya, ini masalahnya di sini masalah pendidikan ya, jangan ini sembarangan. Ya, ini Pak Guru, eh, tolong diingat kembali bahwa Anda itu eh, tugasnya memberikan pencerahan kepada siswa. Anak klien saya ini masih SMA, tolong dipahami. Ya, kalau kemudian dia dibilang bodoh, dia dibilang goblok, itu karena dia masih sekolah. Tujuan orang untuk sekolah itu untuk mendapatkan pencerahan supaya tidak goblok dengan bodoh itu. Ya, Anda sebagai seorang ahli ya, dan dengan tugas Anda sebagai seorang guru, kebanggaan seorang guru itu adalah menjadikan muridnya yang bodoh dan goblok yang tidak tahu itu menjadi pintar, menjadi tidak goblok dan tidak bodoh. Ya, masing-masing punya tugasnya kan. Nah, kebanggaan profesi Anda sebagai seorang pendidik kan itu kan. Ya, ya. Jadi yang saya dengar dari beberapa eh, teman-temannya siswa, ya, anak yang klien saya itu adalah percakapan yang muncul itu diawali dengan percakapan di tema lain. Kemudian muncul pertanyaan keluar dari Anda, dan kemudian Anda arahkan kepada anaknya klien saya. Nah, muncul kemudian kata-kata itu semua itu, bodoh dan goblok itu. Jadi tolong tolonglah ya, eh, sebagai seorang yang memberikan pencerahan, sang pencerah ya, guru itu sang pencerah. Itu mungkin karena saya orang lama ya, jadi saya anggap guru itu ya dosen-dosen saya ya, guru-guru saya dulu juga di SMA itu di SMP itu sebagai orang-orang yang menempati posisi yang sama seperti orang tua saya. Ya, sampai sekarang saya menghormati guru-guru saya, dosen-dosen saya. Karena ilmu-ilmu saya berasal dari beliau-beliau ini. Ya, mereka yang mencerahkan saya. Dan saya harap mereka bisa bangga dengan saya. Karena mereka berhasil mencerahkan saya. Membentuk saya menjadi orang yang lebih baik. Ya, dan bisa berguna untuk masyarakat. Jadi begitu loh, eh, Mas. Ya. Jadi saya panggil Mas saja ya, Pak Guru. Saya di sini tidak kemudian untuk menghakimi Anda. Ya. Saya berharap masalah ini selesainya dengan baik-baik ya. Itu. Saya di sini masih kemudian memposisikan diri saya itu sebagai seorang counsel. Ya, saya belumlah memposisikan diri saya sebagai seorang lawyer. Kalau sudah litigasi di pengadilan, mungkin saya akan berbeda sikap saya. Tapi kan kalau di sini ya, buat apa? Ribut-ribut seperti ini kan nggak ada ujungnya. Dan ini saya ini membayangkan saya sedang menyelesaikan masalah antara ibu-ibu yang tersinggung karena saling hina, ya, depan-depanan tetangga gitu loh. Jadi saya rasa tidak baik ini ya. Mas Di juga tolong itu dihargai, orang hadir di sini untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan ngapain ini?
Mau dipolisikan ya silakan polisikan, nggak ada masalah. Anda bayar saya berapa? Ya, berani bayar saya berapa? Suruh saya polisikan guru. Ya, kita kembali kepada nilai-nilai kita deh, nilai-nilai luhurnya orang Indonesia, ya, yang menghormati gurunya dan guru juga kembali kepada nilai-nilai keguruan, nilai-nilai sebagai sang pencerah. Ingat kembali, kalau misalkan anak klien saya sudah ahli, tidak perlu dia sekolah, ya, dan masing-masing punya keahliannya masing-masing. Nggak ada yang kemudian menguasai semua hal. Itu omong kosong, bullshit. Ya, buktikan kalau Anda ahli di semua bidang. Ujung-ujungnya semuanya setengah-setengah nanti kalau misalkan ahli di semua bidang, ya menyatakan diri sebagai ahli di semua bidang itu nanti setengah-setengah semua. Ya, terus takaran kemampuannya itu, takaran ahlinya itu jadi tidak jelas. Ya. Klien saya juga nggak akan bisa lah. Anak klien saya nggak akan bisa untuk ahli semua bidang. Ya dari sekian banyak pelajaran itu di SMA itu, ujung-ujungnya setelah selesai kan dia cuma bisa menguasai satu hal. Kalau misalkan kemudian dia kuasai satu atau dua lah, ya. Tapi menjadi ahli itu kan butuh waktu ya, Mas ya. Nah, tapi kan pondasinya ada di SMA ini, gitu loh. Jangan karena ketidaktahuannya anaknya klien saya terkait bidang yang sebenarnya tidak dia sukai, kemudian Anda bilang dia bodoh dan goblok, itu ceritanya seperti apa, ya. Saya mau Mas Dik dulu bicara, saya mau dengar Anda sebagai klien, ya. Anda klien saya ya, bukan bos saya. Hubungan kita itu based on honorarium, ya. Supaya ini jadi pelajaran juga. Lawyer itu dibayar honorarium atas penghormatan, ya. Itu itu bukan gaji. Ya, jangan perlakukan saya itu seperti karyawan. Kalau tidak sepakat dengan saya, silakan cabut kuasa. Silakan masih nanti bicara. Nanti baru lanjut Pak Guru. Ya, kita ini sudah tua, Mas. Ya, Mas Pak Guru kan 40-an sama kayak saya ya. Mas Di mulai 50, Mas Di. Ya, masa kita nanti didengar sama anak bicaranya kayak orang jalanan. Seharusnya semakin tua semakin bijaksana kita. Semakin tua semakin bijaksana. Itu loh. Maklulah. Ya, sorry ya. Yang lain saya seperti ini ya. Tuh, jadi tidak semua lawyer itu iya iya kan klien. Ya Mas Dia.